Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channelnya Podcast Malam Kliwon. Ya, Kita ngingetin lagi buat teman-teman yang pengen dapetin merchandise Podcast Malam Kliwon, bisa langsung klik link di description. Nih, emang kenapa sih? Kok diingetin lagi belum laku ya? belum. tinggal dikit tahu. Tinggal dikit ya. Yang hitam apalagi, kalau yang putih ya masih komplit size-nya. Kita mau minta dilakuin. Kita mau prestasinya bukan, oh lihat tuh podcast ini sekali ngeluarin merchandise abis. Kita mau realistis. Iya. Kalau emang belum laku, kita suruh bilang. Kita promoin terus. Abis ini apa? Ayo dong, bantuin. Lu mau tutup tahun. Masa kagak kasihan sama desainer kita tuh. Iya. Cil, pakai dong Cil bajunya Cil. Hah? Belum dapet dia. Lah, gue nitip ke siapa ya? Dencil belum dapat Jul. Oh di belum mobil. dapet. Gue bawa motor. Kamis ya? Kamis kan? ya? Kasih parah Di banget mobil. Gue kira udah di Dito. Gimana sih Cil? Ayo dah, baca dah. Ayo kita baca cerita dari Taman Kliwon lagi. Waduh, saya kebagian lagi nih para pendaki-pendaki nih. Sekalian. Sekarang kita mendaki Gunung Ciremai. Terakhir cerita kita tuh Lawu ya. Lawu kan yang si Vivi itu kan. Oh di YouTube ya? Bener ya Cil ya? Di YouTube kan. Maksudnya Iya, yang di YouTube nih terakhir Lawu. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya tolong samarkan saja nama saya. Perkenalkan, gue Doni. Nah ini udah nama samaran ya. Gue mahasiswa salah satu kampus di kota Cirebon, dimana kampus gue ini cukup jarang memberikan jatah libur. Jadi liburan adalah hadiah yang berharga bagi kami, mahasiswa dari kampus. Kejadiannya di tahun kemarin, tahun 2020, dimana setelah gue semesteran, gue dapat jatah liburan. Dan tentunya gue harus memanfaatkannya dengan maksimal untuk refresh atau merefreshing diri lah. Akhirnya gue dan 3 teman gue, sebut saja Adam, Joni, dan Udin, mutusin untuk mendaki gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai, karena lokasinya yang paling dekat dengan kota Cirebon. Ya. Sungguh ini cukup nekat, karena kami berempat gak punya pengalaman sama sekali dalam hal mendaki. Dan ini akan menjadi pengalaman pertama bagi kami berempat. Dan akhirnya agar kami memiliki rencana yang matang, kami pun menanyakan banyak hal kepada teman-teman kami yang sudah berpengalaman, seperti persiapan, perlengkapan, dan lain-lain. Teman-teman kami ini selalu mengingatkan untuk selalu jaga omongan. Oh iya, kenapa kami tidak mengajak teman-teman kami ini yang sudah berpengalaman? Karena ketidakcocokan jadwal. Karena kami beda kampus, sedangkan kami berempat satu kampus. Oke, singkat cerita, akhirnya kami daftar online untuk pendakian Gunung Ciremai karena kuotanya terbatas. Karena waktu itu pandemi ya, jadi harus daftar online dulu. Kami pun memilih jalur pendakian Palutungan, yang dimana sebenarnya untuk kami yang pemula lebih direkomendasikan jalur Apuy sebenarnya. Akhirnya pada hari H, kami berangkat jam 6 pagi dari kota Cirebon ke basecamp Palutungan. Setelah sampai, kami pun registrasi ulang, pengecekan perlengkapan, tes kesehatan, dan doa bersama. Pada hari itu pendakian cukup ramai, dan kami memulai pendakian jam 9 pagi. Singkat cerita, kami mendaki melalui pos 1, pos 2, dan seterusnya. Pada saat di pendakian, awalnya kami selalu saling mengingatkan untuk jaga omongan. Namun pada akhirnya karena kami sudah saling dekat dan sering bercanda, kami sudah tidak menghiraukan mengenai jaga omongan ini dan saling bercanda seperti biasa. Kalau kata orang Cirebon mah kurang afdol ngomong gak pakai kata kik, tek, kirik, kiris gitu. Dan bahasa daerah Cirebon lainnya yang cukup kasar lah. Jadi sebenarnya kata imbuhan ini mungkin ya sama kayak janco gitu kalau di Jawa Timur gitu. Hingga pada akhirnya si Udin menyadari bahwa kami dari tadi selalu diikuti oleh seekor burung. Nah, menurut si Udin ini, katanya kalau ada burung yang ngikutin saat pendakian berarti si burung ini mau memberi peringatan atau hanya sekedar mengawasi.
Singkat cerita, kami akhirnya sampai di pos Pasanggerahan jam 6 sore. Dan ini adalah bumi perkemahan untuk mendirikan tenda. Maklum, namanya pemula, jadi cukup lama sampai di pos perkemahan ini. Kami pun bergabung dengan pendaki lain untuk mendirikan tenda, beribadah, masak, dan makan malam. Setelah itu jam 9-an kami pun tidur untuk beristirahat agar dapat terbangun jam 2 pagi untuk summit. Nah, saat tertidur, si Udin ini menepak paha gua dan bilang, Don, ada babi kirik gitu. Kayak, hah? Babi apa kirik? Anjing nih gitu maksudnya. Iya. Jawab gua sambil bercandaan, babi tek gitu. Babi nih monyet gitu. Babi nyet gitu. Balas Udin dengan bercandaan pula. Jadi babi apa monyet nih? Jadi gitu bercandaannya gitu kan. Karena pakai imbuhan bahasa kasar gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, balas gua yang makin ngaco dan ternyata babi beneran. Ya celeng lah sebenarnya. Babi hutan. Akhirnya si Udin menjelaskan dan babi celeng tersebut diusir sama pendaki lain. Singkat cerita, akhirnya kami berempat bangun jam 2 dini pagi untuk memulai summit. Menurut pendaki lain, kami ini kepagian untuk summit. Namun kami menjelaskan kalau kami ini pendaki pemula, jadi takut kelamaan mendaki dan gak dapat sunrise. Jadi formasi saat summit ini si Udin paling depan, lalu gue kedua karena gue yang bawa lampu lentera yang notabene-nya terang, menyeluruh gitu ya. Jadi gue di tengah, sedangkan 3 teman gue lainnya menggunakan lampu headlamp yang menyorot. Lalu diikuti si Joni ketiga dan terakhir si 4 tuh si Adam. Nah, saat di perjalanan si Adam ini tiba-tiba terhenti. Akhirnya Joni sadar kalau Adam berhenti, lalu neriakin gua dan Udin untuk nunggu. Joni bilang kalau Adam lagi ngerokok dulu karena kebiasaan Adam yang selalu ngerokok selama pendakian membuat kami berhenti sejenak. Tapi anehnya Adam dan Joni ini sama-sama diem dan mengarah ke arah yang sama, yaitu pohon besar yang tumbang dengan cukup lama. Diemnya ya, dan mengarah ke pohon itu. Mereka seperti stuck gak bergerak. Hingga akhirnya gua kesel dan neriakin mereka untuk lanjut jalan. Akhirnya gua sampai di puncak sama teman-teman, lalu turun dan pulang ke kota Cirebon. Saat pulang gua sakit dan gak bisa jalan selama 5 hari, bahkan berdiri aja gak mampu. Mungkin karena kecapean pertama kali muncak. Akhirnya setelah seminggu kami berempat berkumpul kembali di kosannya Joni dan cerita mengenai pengalaman kami. Akhirnya si Adam pun cerita nih, gitu. Saat summit dia merasa paling diikuti, atau dia merasa diikuti oleh seseorang yang dia pikir pendaki lain. Namun anehnya dia merasa diikuti seseorang yang berjalan dengan 4 kaki, seperti merangkak. Dan biasanya kalau pendaki itu kan membawa lampu senter atau headlamp karena keadaan masih gelap. Tapi sosok di belakang Adam ini gak nyorot cahaya sedikit pun. Gitu. Oke. Akhirnya Adam melihat ke belakang saat itu dengan headlampnya, dan dia melihat sosok makhluk kurus berjalan merangkak dengan tangan yang panjang, kulit berwarna coklat, tidak berbulu, dalam kurung botak dia menulisnya, polos berarti, matanya kuning. Makhluk itu seperti terkaget karena cahaya headlamp Adam yang merangkak bersembunyi di balik pohon yang tumbang itu. Dan merangkak bersembunyi di balik pohon yang tumbang itu. Jadi ketika makhluk itu disorot sama Adam, makhluk itu kaget bersembunyi di balik pohon tumbang. Makanya Adam stuck, gak bergerak di tempat. Akhirnya si Joni juga mengkonfirmasi hal tersebut. Saat Joni sadar cahaya lampu headlamp Adam tuh tidak terlihat, dia nyuruh gua dan Udin berhenti, dan Joni menengok ke arah Adam, plus melihat ke arah pohon tumbang itu juga. Dan Joni melihat sesosok kepala botak bermata kuning yang nongol dari pohon tumbang tersebut. Akhirnya Joni juga kaget gak bisa bergerak. Sampai akhirnya teriakan gue nyadarin mereka lah untuk lanjut jalan.
Mereka berdua gak berani menceritakan hal tersebut karena dianggap tabu kan kalau langsung diceritakan di tempat, karena masih berada di gunung. Dan akhirnya mereka berdua saling mengkonfirmasi kejadian itu yang mereka pikir hanya mereka sendiri yang ngalamin. Akhirnya kita menceritakan hal tersebut kepada salah satu teman kita yang bisa dibilang sudah berpengalaman dalam dunia pendakian Gunung Ciremai khususnya. Dan kata teman kita, ini karena kita ngelewatin jalur pendakian Palutungan dan kita gak bisa jaga omongan. Karena takutnya kita ini melakukan hal yang lebih buruk, akhirnya kita berempat diawasi dan diikuti oleh penjaga hutan, yaitu siluman lutung tersebut. Sekian yang bisa gue ceritain. Masih ada beberapa cerita lainnya yang bakal gue ceritain. Ya mohon maaf apabila tata bahasanya kurang bagus. Terima kasih jika berkenan untuk diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia mendaki Gunung Ciremai berempat, dan empat-empatnya itu untuk pertama kalinya mendaki gunung. Benar-benar pemula ya. Ini sangat tidak direkomendasikan sebenarnya. Jangan deh. Minimal ada satu orang deh yang pernah gitu atau sering. Kalau empat-empatnya baru, ya begini nih takutnya. Iya, ngaco sih. Ngaco. Sebenarnya gue bukan masalah ininya ya, bukan masalah tapi nggak ada sih, nggak ada. Semuanya bisa terjadi. Tadi tuh gue mikir kayak fisik dan segala macam. Cuman kalau emang kuat mah kuat aja. Tapi nggak bisa menghandle mentalnya sih sebenarnya. Walaupun udah berempat pak, tapi ini ranah pertama kalinya. Iya, gitu. Namanya ke gunung. Kecuali lu ke Kemang Village gitu berempat, belum pernah, nggak apa-apa dah. Enggak. Beda kalau lo ke tempat horor lah. Iya. Justru itu dicari yang belum pernah malah. Iya benar. Gitu. Tapi kalau ini mah jangan gitu malah. Ke gunung jangan bro. Jangan. Kayaknya dikhususkan nih untuk ke gunung. Kalau ke tempat horor mah kudu jadi pemula semua biar pada nongol gitu. Kalau udah pernah mah ngapain ya? Kenalan yang ada gitu kan. Setannya juga males. Nah. Terus tadi tuh yang diikutin yang paling belakang berarti ya, si Adam dan Joni. Mereka berdua tuh ngelihat sosok yang sama berarti ya. Iya. Serupa gitu ya. Serupa. Terus kayak lutung berarti ya. Kalau dari ciri-ciri fisik itu siluman lutung. Mungkin kenapa nama jalurnya itu kali ya? Palutungan. Palutungan ya. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Kayaknya ya. Nama jalur itu kan diambil dari apa yang masyarakat mungkin pendaki lihat gitu kan. Kayak di Gede tuh ada kandang badak, ada apa gitu kan. Dulunya ada badak di situ. Palutungan. Ya bisa jadi ya kan? sih. Matanya kuning tapi nggak berbulu ya. Kan kayak siluman, apa ya? Pak. Kayak apa ya? Ya kayak ini kalau lo main Left 4 Dead terus ada witch. Gitu. Left 4 Dead yang lama ya, kayak witch di luar negeri yang cuman kayak kulit doang kelihatan warna pink. Gitu. Kayak ini botak tuh kayak kucing sphinx. Iya, bayangan gue gitu. Kayak kucing sphinx. Kayak kulit ini. Titit bayi pernah lihat gue. Lu bukan bayi. Oh, udah. Bukan. Iya. Malah aneh bego kalau udah gede mah kayak ya. Iya. Serundeng gosong. Oke. Itu tadi cerita dari Mas siapa nih? Romi ya? Bukan Doni, nama samaran. Oh iya. Wah bahaya banget tapi tidak direkomendasikan teman-teman ya. Jangan brother. Kalau mau bener ada satu aja yang menemani. Ya. Atau misalnya kita di sana sama ranger atau siapa gitu. Porter. Tapi kalau pas di sana ketahuan pemula sih biasanya diarahkan tuh untuk mau ditemenin aja nggak mas? Iya. Gitu. Atau bahkan dikenain lah. Ini harus bawa porter gitu karena bisa, semuanya pemula. Iya, kayak gitulah. Oke. Terima kasih ya, Mas Doni cerita dari Gunung Ciremai. Kita ketemu di video selanjutnya. Alright, bye.